Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'd. Alhamdulillah, all praise due to Allah subhanahu wa ta'ala alone. Peace and blessing may be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and upon his family, his companions and his followers till the day of judgment. Okay, good morning students. How are you today? May you are in good health so you can follow our learning today. Gimana kabar antum di rumah? Ada yang positif nggak? Mudah-mudahan antum sehat-sehat aja di rumah ya. Kalau keluar jangan lupa pakai masker, ya, jaga jarak dan patuhi protokol-protokol kesehatan yang ada. Ya. Apalagi ditambah kalau daerah-daerahnya antum nih, kalau dilihat kayaknya banyak zona merahnya ya. Baik, tapi insya Allah mudah-mudahan semester yang akan datang pandemi ini bisa segera mereda atau ya kalau bisa berakhir gitu ya, kalau bisa, sehingga kita nanti bisa bertemu lagi nih. Ini anak udah kangen banget sama antum nih. Walaupun cuma 2 pekan ya kita bertemu di Ma'had, tapi kayaknya antum cukup meninggalkan kesan yang baik bagi Ana, jadi Ana kangen nih. Baik, kita langsung aja belajar ya. You can open your book page. We are still in our last chapter of this semester student, that is chapter 6. Kita masih ada di bab 6 dan insya Allah pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya prepositions ya, atau preposisi, atau kalau dalam bahasa Indonesia ini kata depan sebetulnya ya. Nah, preposisi ini you can open your book page. Silakan buka bukunya halaman, jangan halaman rumah ya, berat ngebetnya halaman rumah. Halaman page 79. Please look at your book page 79. Buka bukunya, lihat halaman 79. Okay, now prepositions are used ya. Preposisi ini digunakan when you are talking about the location of things. Ketika antum berbicara tentang sebuah lokasi, tentang lokasi dari sebuah benda ya. Look at the following pictures and examples. Lihatlah ya, lihatlah ke gambar-gambar di bawah ini dan contoh-contohnya. Baik, on di atas ya, on di atas, kemudian in di dalam, between di antara, under di bawah, next to di samping ya, behind di belakang, in front of di depan, dan above. Above artinya juga di atas, sama seperti on, tapi secara posisinya sebetulnya tidak sama persis ya. Kalau on itu di atas, bendanya menempel ya. Jadi antara benda yang di atasnya dengan yang di bawahnya itu menempel. Tapi kalau above itu bendanya tidak menempel ya, seperti lampu dengan kita di bawah, lampu di atas. Itu kan lampunya tidak menempel di kepala kita ya, tapi menempel di langit-langit. Matahari dengan kita, dengan bumi ya, bulan dengan kita. Nah itu kan nggak menempel tuh, dia di atas tapi tidak menempel. Beda dengan antara kita dengan topi, misalkan kita dengan peci ya kan, itu kan menempel. Nah kalau yang menempel dengan on, maka yang tidak menempel bendanya di atas itu pakai above. On dan above sebetulnya artinya sama ya, di atas. Okay, to ask about location of something we use where. Untuk bertanya tentang lokasi dari sebuah benda ya atau sesuatu, kita bisa menggunakan kata tanya where. Where artinya kan di mana ya. Where is your bag? Di mana tasmu? It is on the couch. Dia ada di atas couch, apa? Di atas sofa ya, atau kursi santai. Itu namanya couch. Where is Tina? Di mana Tina? Ya. She is sitting behind Budi. Dia sedang duduk di belakang Budi. Where is your car? Di mana mobilmu? It is in front of that blue car. In front of, di depan mobil biru ya. Baik, untuk menjawabnya dan untuk menggunakan preposisi, kita taruh dulu subjeknya
subjeknya ada it, ada she, ada it. Kalau dicontoh ya, it itu untuk menggantikan bag, kemudian she untuk menggantikan Tina, dan it yang ketiga untuk menggantikan car. Kemudian setelahnya antum taruh to be atau kata kerja bantu. To be itu bisa is kalau subjeknya he, she, it ya. Bisa am kalau subjeknya I. Bisa are kalau subjeknya you, they, dan we. Oke, selanjutnya to ask about allocations in a formal way. Nah, sekarang antum juga bisa bertanya tentang sebuah lokasi daripada sebuah benda dengan cara yang lebih resmi atau yang lebih formal. Contohnya excuse me, ditambahkan kata excuse me ya. Ini lebih sopan. Permisi ya, where is the bathroom? Di mana kamar mandinya? Do you know? Nah, kasih do you know di depannya, baru where the common room is ya, isnya kalau gini di belakang setelah kata benda yang ditanyakan. Kalau yang di ABC yang di atas itu kan isnya setelah where ya, tapi ini karena ada do you know maka isnya taruh paling belakang setelah benda yang ditanyakan. Do you know where the common room is? Apakah kamu tahu di mana ruangan umum ya, ruang umum ya, artinya ruang umum ya, common room. Fungsinya karena nggak familiar bagi kita orang Indonesia ya, istilah ruangan umum ini untuk apa. Kemudian yang C ini, could you tell me? Nah, kita bisa taruh could you tell me. Bisakah kamu memberitahuku ya, where the toilet is, di mana toiletnya. Nah, ini ada contoh-contoh ya. Coba bisa kita baca sama-sama mungkin. Oke, activity 6, listen to the following dialogues. Lihatlah kepada dialog-dialog berikut ini. Pay attention to the preposition. Perhatikan ke preposisinya dan expressing of asking for and giving information about location. Dan coba nanti mengungkapkan ya. Perhatikan ke preposisinya dan ke ungkapan-ungkapan untuk bertanya dan memberikan informasi, untuk bertanya dan menjawab informasi berkaitan dengan lokasi. Act them out, praktekkan mereka, dialog-dialognya maksudnya. Oke, ada Salma and Hendrik ya. Ini kata Salma, excuse me, permisi, where is my marker pen? Di mana ya spidol papan tulis saya? Kata Hendrik, it is ya. It's ini kan kalau dipanjangin jadi it is. Dia under the box, dia ada di bawah kotak. Firman, can I borrow your pen? Bolehkah aku meminjam pulpenmu? Kata Lia, sure, tentu. Take it yourself, ambillah sendiri. It is in the box, dia ada di dalam kotak. Kalau tadi under, ini di dalam, in ya, kotak. In, di dalam. Oke, number 3, Helena and Hendrik. Helena, which one is Lia? Yang mana Lia itu? Ya, Lia itu yang mana sih gitu ya? She is sitting between Salma and Firman. Dia yang sedang duduk ya, between, di antara. Nah, ini disisipkan kata kerja kalau ini ya. Abis is itu, tapi bisa aja kok she is between Salma and Firman, itu bisa kayak gitu ya. She is langsung between, sittingnya nggak usah dipakai juga bisa aja sih. She is between Salma and Firman. Dia ada di antara Salma dan Firman. Tapi di sini kita bisa kasih kata kerja juga bisa sitting ya, karena dia sedang melakukan kata kerja, sedang melakukan sebuah kegiatan yaitu duduk ya. She is sitting between Salma and Firman. Number 4, ini ada ceweknya nih, jangan lama-lama lihat ceweknya. Number 4, Lia, where is Salma? Di mana Salma? Ya, kata Firman, she is behind the door. Dia ada di belakang pintu. Lagi ngapain belakang pintu? Oke, number 5, Ketut and Salma. Where is Hendrik? Ya, di mana Hendrik? He is in front of Firman. Dia ada di depan Firman. Nah, itu Hendrik yang sedang di depan Firman ya. In front of artinya di depan. Number 6, Lia, I can atau I cannot ini ya. Saya tidak bisa. Find the can. Untuk menemukan can di sini itu artinya can itu kan bisa artinya bisa ya. Tapi di sini artinya kaleng. Jadi can itu bisa artinya bisa atau artinya kaleng. Do you know where is it? Do you know where it is? Apakah kamu tahu di mana dia? Kata Hendrik. Look, it's on the chair. Dia on, ada di atas. On menempel ya.
bukan above. Kalau above berarti dia ngawang-ngawang, dia ngambang. Tapi kalau di on berarti dia menempel. Dan nyatanya si kalengnya memang menempel di situ ya. Look, lihat, it's on the chair. Dia ada di atas kursi. Okay, that's good. Nah, coba now we can complete this activity. Ayo kita coba kerjakan activity ini, activity 9. Coba kerjakan. Please do activity 9, students. Nah, ini antum bagaimana saat mengerjakan ini? Coba antum lihat peta. Peta yang ada di halaman 83. For finishing this activity, you can look on a sketch in or on page 83. Antum kerjakan ini activity 9 berdasarkan peta yang ada di halaman sebelumnya, halaman 83. Dengan halaman 83 ya. Oke, berdasarkan halaman 83. Bisa untuk mengerjakan ini? Halaman 83 yang picture B. Coba kita lihat, kita kerjakan sama-sama ya. The language laboratory is, lab bahasa itu ada di mananya? The mosque, ada di mananya masjid nih. Masjid ada di samping teacher's room ya, samping ruang guru. Maka the language laboratory is opposite. Nah, ini ada yang baru lagi. Opposite itu artinya berlawanan atau berhadap-hadapan ya. The language laboratory is opposite the mosque. Dia berhadap-hadapan dengan masjid. Okay, now number 2. The parking area is bla 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 the classroom. Parkir, tempat parkirnya ada di mananya? Kelas. Behind ya. Is behind the classroom. The parking area is behind the classroom. Tempat parkir ada di belakang ruang kelas. Kemudian number 3, the teacher's room is bla 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 the mosque and the classroom. Ruang guru ada di mananya? Masjid dan kelas. Di mananya? Jawabannya between, di antara ya. Iya kan, di antara. The teacher's room is between the mosque and the classroom. Ruang guru ada di antara masjid dan ruang kelas. Number 4, the library is bla 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 the classroom and the science laboratory. Perpustakaan ada di mana nih? Di mananya ruang kelas dan lab IPA. Ayo, perpustakaan. Jawabannya between lagi ya, karena memang between juga di pilihan ada 2 tuh. The library is between the classroom and the science laboratory. Perpustakaan itu ada di antara ruang kelas dan lab IPA, lab science. Okay, now number 5. There are, ada banyak. Trees, there are many, ada banyak trees, pohon-pohon. Bla 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 the rooms. Ya, di mana nih? Ada banyak pohon di mananya ruangan-ruangan. Di mananya tuh? In front of. Jawabannya in front of, di depan. There are many trees in front of the rooms ya. Ada banyak pohon-pohon di depan ruangan-ruangan. Okay, that's good. That's good, students. Now you learn this material because I'd like to give you a question about this material, about this preposition when you face with the PAS, when you face PAS, students. Nanti Ana akan berikan soal-soal yang berkaitan dengan preposisi ini ya. Nanti di soal-soal PAS Nena berikan. Makanya untuk pelajari itu. Baik, sebelum itu kita activity 10 dulu deh. Coba find the meaning of the following words in bahasa Indonesia. Coba cari arti ya dari kata-kata di bawah ini
ke dalam bahasa Indonesia. Cari artinya di bahasa Indonesia. Can you find these things in your classroom? Bisakah kamu menemukan benda-benda ini di ruangan kelasmu? Sailing. Sailing apa nih sailing? Sailing itu bisa atap atau plafon ya. Sailing atap dan plafon di Piat 2 di kelas antum ada nggak? Ada ya. Oke, number 2 fan. Fan kipas, mirwahah, kipas ada ya. Wall, tembok. Window, jendela ya. Marker, spidol. Air conditioner, AC ini tidak ada di kelas ya. Data proyektor atau infocus juga tidak ada di kelas, tapi biasanya ustadznya bawa dari kantor. Flag, bendera ada di sekolah antum ya, di luar. Kalau di dalam kelas ya nggak ada. Komputer juga tidak ada di kelas ya. Dan picture gambar, ada gambar peta ya, tapi biasanya ada tersendiri nih, harusnya ada map peta. Oke, now please you can. Nah, kita kerjakan nih activity 13. Ini juga insya Allah Anda akan masukkan nanti ke soal PAS. Gimana cara mengerjakan activity 13? You have to write or put B in the blank. Oke, antum diminta menuliskan B. Apa itu B? B itu to be atau kata kerja bantu. Seperti apa saat ada is, are atau am, is, are atau am. Bagaimana cara menentukan is? Kapan kita pakai are? Kapan kita pakai am? Kalau atau dengan apa? Dengan melihat benda di setelah garis kosong itu, dia benda yang tunggal atau jamak ya. Kalau yang tunggal itu antum maka gunakan is, antum tulis is, berarti there is nantinya. Tapi kalau bendanya itu jamak, benda setelah garis kosong itu bentuk jamak lebih dari satu, ada s-nya atau bentuk jamak yang lain, maka antum gunakan are. Jadi there are, berarti kemungkinannya cuma dua nih. Kalau enggak there is, itu there are. Oke, now number 1. There bla 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 a dustbin. Dustbin ini bentuknya tunggal. Dustbin artinya tempat sampah ya. Berarti jawabannya there is. Oke, now number 2. There bla 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 9 desk. Ada 9 meja. Desk ini meja seperti meja guru ya, yang ada lacinya biasanya. Oke, there is atau there are? There are 9 desks. Jawabannya are ya. Number 3, there bla 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 4 students in the classroom. Ada apa nih? Bla 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 4 murid di kelas, di ruang kelas. There are atau there is? Jawabannya there are ya. There is dan there are itu artinya ada ya. There is a dustbin, ada tempat sampah. There are 9 desks, ada 9 meja. There are 4 students in the classroom, ada 4 murid di ruang kelas. Oke, now number 4. There bla 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 1 cupboard. Cupboard itu lemari. Ada? There is atau there are? There is, ya jelas karena ada kata satu juga di situ. Kalau satu ya pakai is. Berarti ada 1 lemari ya. Number 5, there bla 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 1 bag. There are atau there is? There is 1 bag. Ada 1 tas. Number 6, there bla 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 1 map. Ada apa nih? Is atau are? There is, karena 1 cuma 1 ya. There is 1 map, ada 1 peta. Number 7, there bla 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 a duster. Duster ini bukan duster pakaian ibu-ibu, bukan ya. Duster di sini adalah kemonceng ya. Kemonceng itu namanya duster, atau alat untuk mengusap debu ya, menghilangkan debu. There is
ya, karena ada di situ berarti menunjukkan dia tunggal, cuma satu. Berarti there is a duster. Ada satu kemonceng. Bisa kita sebut seperti itu. Number 8, there are atau there is nih, a broom, sebuah sapu. There is atau there are. There is, ada sebuah sapu atau ada satu sapu. Dah. Sepertinya itu saja untuk pelajaran atau pertemuan kali ini. Sudah 20 menit juga waktunya. Nanti mungkin hari apa ya, pertemuan yang 2 jam itu hari Rabu ya. Nanti kita bisa pakai Zoom deh. Kalau enggak kita pakai Google Meet ya, insya Allah. Kita sambil sapa-sapa nanti. Thanks for your nice attention. If you have a question, you can ask me directly to my WhatsApp number. Thanks for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.